Oke guys, lanjut lagi ke step 48. Kita kemarin udah belajar form input, terus button submit sama radio nih ya. Type radio dari si inputnya. Sekarang kita masuk ke step 48. Nah, di sini kalau kita cek si radio ini kan dia bisa diklik ya. Jadi harusnya diklik satu per satu gitu. Nah, terus di sini kita dikasih eh, instruksi untuk menambahkan atribut name with value-nya itu indoor outdoor gitu ya ke keduanya gitu. Jadi di sini kita tambahin aja name-nya indoor outdoor, terus di sini juga kita tambahin name-nya indoor outdoor. Cek berhasil, submit. Kita masuk ke step 49. Nah, di sini dikasih tahu kalau kita pilih indoor terus submit, form datanya itu akan berdasarkan nama dan value attributes. Nah, karena radionya kita itu belum punya atribut, form datanya itu akan masukin indoor outdoor-nya sama dengan on. Yang artinya itu nggak bakal useful gitu ya, nggak bakal berguna ketika kita punya beberapa button. Karena itu kita perlu nambahin yang namanya value gitu ya. Jadi di sini kita set value buttons the buttons value attribute to the same value as its ID. Oke. Jadi untuk ini kan ID-nya indoor. Kita berarti perlu nambahin di sini value-nya itu indoor. Nah, terus di bagian yang outdoor kita perlu nambahin juga value-nya itu outdoor. Oke, jadi artinya apa? Jadi ketika kita nanti ngeklik nih ya, ini salah satu diklik. Kalau kita ngeklik si indoor, terus kita submit, berarti itu value yang dikirim itu si ini nih, si indoor. Kalau yang outdoor, berarti value yang dikirimnya yang ini, yang outdoor. Ya, cek submit berhasil, let's go, lanjut. Step yang 50. Nah, di 50 kita kenalan sama yang namanya field set. Nah, di sini tuh digunakan untuk group related input and labels together. Jadi field set ini digunainnya untuk ngegrouping ya. Jadi input yang sama atau label yang sama kita group aja di dalam sebuah elemen yaitu field set. Untuk mempermudahkan nanti kita membaca codingan juga gitu ya. Field set kayak gini. Terus di bawahnya juga kita tambah field set. Cek. Berhasil. Terus kita submit. Next ke step 51. Nah, di sini juga kita kenalan yang namanya legend element yang berfungsi sebagai caption dari konten si field setnya. Terus di sini instruksinya add a legend element with the text is your cat an indoor or outdoor cat gitu ya. Terus di sini di atas dari kedua radionya. Jadi di sini kita bikin legend. Terus teksnya apa? Terus tutup legendnya. Caption sih ini kayak caption ya. Kalau kita lihat nih kayak gini nih. Legendnya gini. Nah ini yang garis ini dapat dari mana? Dapat dari field set. Ini kalau kita komen kayak gini. Nah dia kan nggak ada ya. Cuman kalau kita pakai field set, nah dia ada. Terus si legendnya ini fungsinya buat di sini. Mantap kan ya? Mantap. Cek submit berhasil. Let's go to the next step. Step 52. Nah, di sini kita dikasih tahu kalau misalkan kita mau nambahin input elemen baru, tambahlah si field setnya gitu ya. Di bawahnya si current field set element gitu. Jadi kita perlu nambahinnya tuh di sini, bukan di dalam si field setnya lagi ya. Kecuali emang kalau di dalam form di dalam input itu mau ada input lainnya. Jadi terstruktur gitu ya. Kayak parentnya gitu, field set gini. Jadi nanti dia udah nambah nih ke sini. Tuh yang di sini udah siap
si field chatnya. Cek berhasil submit. Lanjut ke step 53. Sama nih, kita suruh nambahin legend. Copy, di sini tambah legend, tutup legend teksnya. Cek berhasil, lanjut lagi ke step 54. Nah, di sini katanya form itu biasanya menggunakan checkbox untuk pertanyaan yang bisa memiliki satu atau lebih jawaban. Jadi kalau misalkan kita ngisi formnya itu kita perlu ngisi atau ada cuma satu pilihan, misalkan ABC, cuman bisa pilih satu. Nah, itu berarti kita pakai radio type ya. Sementara kalau misalkan bisa dipilih beberapa, misalkan A, B, C, D, bisa dipilih AB, bisa dipilih ABC, dan lain-lain. Itu berarti kita menggunakan type checkbox. Bedanya apa? Kita lihat di sini. Di sini kita disuruh untuk menulis di bawah legend kita punya input. Tambahin input di sini. Terus kita perlu tambahin type yaitu checkbox. Gimana nih hasilnya nih? Kayak gini nih, lihat. Beda ya. Jadi kayak kotak gitu, terus dia itu bisa dipilih multiple. Captionnya tambahin loving. Kayak gini. Ya. Oke, cek berhasil. Oh, salah nih. Keep trying. The text loving should be located directly to the right of your checkbox. Loving checkbox ini harusnya bener kan ya? Kita cek. Apa perlu pakai spasi guys? Kayak gini. Nah, pakai spasi. Butuh spasi ya ternyata guys. Next. Ke step 55. Tambahin ID. Jadi udah ada type-nya, jangan lupa tambahin ID-nya yaitu loving. Oke, next lagi. Masuk ke step 56. Nah, ini ada cara lain nih katanya. There is another way, ada cara lain untuk mengasosiasikan input elemen teks dengan elemennya itu sendiri. Kita bisa menggunakan label elemen dan menambahkan for attribute with the same value as the input elements ID attribute. Oke, jadi di dalam input ID ini kita bisa tambahin yang namanya for. For-nya untuk apa? For-nya kita isi untuk loving. Kayak gini. Cek. Oke, salah. The text loving should be wrapped in the label. Oh, oke. Jadi kita perlu label ya. Sini hapus dulu. Kayak gini, kayak tadi. Terus kita butuh label di sini. Terus jangan lupa ditutup labelnya. Label. Kita coba cek dulu ini. Cek. Masih salah. Dia disuruhnya adalah for ya. For-nya isi. Berarti di label ini kita isi for loving. Loving gitu. Cek. Belum bener. The text loving should be wrapped in a label element. Input ini udah, terus associate the next element giving it an appropriate for attribute. Oke, jadi si for ini disimpan di mana ya? You can nest text within di antara label element and add for attribute with same value as input elements ID. Input element ID loving. Oke, masih salah. Kita coba cari tahu dulu di sini. Bentar. Kita coba help aja ya. Oh, oke. Coba balik dulu. The text loving should be wrapped in a label element. Label element ini udah, si lovingnya udah. Kalau misalkan kayak gini, hapus satu, coba salah. Ini juga cek, coba salah. Kita coba googling ya. Label for HTML. Label tag for. Jadi dia ada label for ini, kemudian HTML. Oh, apa jangan-jangan dia
nggak nge-wrap ya. Oke, kita coba gini ya. Tadi, kita coba reset dulu. Reset this lesson ya. Kayak gini kan. Tadi kayak gini kan. Kita coba nambahin label. Associate text loading with the text. Oh, ininya nih guys. Harusnya ininya nih ya. Berarti label di sini. Label kayak gini. Terus for loading. Cek. Alright, kayak gitu ya. Jadi maksudnya dia itu untuk nge-wrap si loading ini ke dalam sebuah label gitu. Mantap. Lanjut. Di step 57 itu, di step 57 ini kita akan lanjut ke video selanjutnya ya. Stay tune terus, salam programmer best friend.